limpahkan dengan kasih dan anugerah Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Berkat-Mu atas kami, hadirat-Mu atas kami, seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita bawa hati kita. Ini dari Tuhan dan syurga. Syukur bagi Murasakan
Apa yang dikatakan oleh malaikat, ya. Mengapa engkau berdiri? Yesus yang terangkat ke surga, dia akan datang kembali. Amin. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, surga adalah tempat saudara dan saya. Amin. Karena kita percaya kepada Yesus. Maka sekali lagi, orang Kristen, orang percaya harus punya kepastian bahwa surga itu menjadi tempat kita bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, mungkin pemahaman kita selama ini ketika orang meninggal, ya, langsung masuk surga, ya. Ya, pemahaman Bapak Ibu seperti apa? Orang yang mati, ya, belum masuk surga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tunggu Yesus datang kali yang kedua. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada kepastian dalam firman Tuhan di mana orang yang meninggal. Sampai mulai dari waktu zaman Adam sampai kisah air bah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kadang orang berkata begini, kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang percaya, bagaimana mereka yang lahir mulai dari Adam, mulai dari waktu peristiwa air bah? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saudara tahu Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat juga bagi mereka. Amin. Bukan omongan saya Bapak Ibu, tapi omongan firman Tuhan. Ya, boleh buka mungkin, ya, ini menjadi ayat tambahan saja, tetapi supaya kita diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh, oke, 1 Petrus pasal yang ketiga. Boleh dibuka kitabnya supaya ini menjadi sebuah kebenaran yang kita tidak bisa, ya, digoyahkan oleh siapapun, ya. Oke, saya akan bacakan 1 Petrus 3 mulai dari ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19, perhatikan Bapak Ibu. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Yesus mati di hari Jumat. Lalu bangkit di hari apa Bapak Ibu? Hari Minggu. Apakah Yesus tinggal di kubur di hari Sabtu? Ada jeda waktu 1 hari? Tidak Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan berkata, di hari Sabtu, ya, sebelum Yesus bangkit, Yesus dikatakan pergi di dalam roh, yaitu di ayat 19, dan di dalam roh itu juga Yesus pergi memberitakan Injil, ya. Jadi Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Ada amin? Jadi tidak ada keraguan bagi kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia dalam semua zaman. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sore hari ini pastikan imanmu dan tidak akan digeser oleh apapun,
Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Jadi waktu zaman mulai dari Adam sampai kisah air bah, orang akan meninggal semua ya. Apakah roh mereka gentayangan? Tidak. Roh mereka dikumpulkan. Ayat firman Tuhan berkata, roh-roh itu ditaruh di dalam sebuah tempat, dikatakan dalam penjara. Amin. Jadi firman Tuhan mengkonfirmasi kita dengan jelas, tidak ada yang abu-abu. Amin. Oke. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka ya boleh kembali kepada firman Tuhan tadi. Lanjut. Oke. Pengangkatan pasti terjadi. Amin. Pengangkatan pasti terjadi. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pengangkatan akan dimulai dengan apa yang kita baca tadi di dalam 1 Tesalonika di pasal yang 4 ayat 16. Kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya di angkasa yang ditandai dengan kebangkitan orang mati. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika terjadi pengangkatan, orang mati terlebih dahulu bangkit. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tidak jadi masalah kita masih hidup atau kita sudah mati. Kapan Yesus datang kali yang kedua itu tidak jadi masalah. Kalau kita sudah mati sebelum Yesus datang kali yang kedua, maka kita nanti akan mengalami kebangkitan. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, percaya klik ke bawah. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, hari ini kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita benar belum pernah ketemu secara fisik kepada Yesus, tetapi ingatlah Bapak Ibu, imanmu tidak akan pernah sia-sia. Harapanmu, mimpimu untuk berjumpa dengan Tuhan yang kau percayai itu akan berwujud ketika Yesus datang kali yang kedua. Kalau dia bukan Tuhan, gak mungkin dia akan datang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau dia hanya sekedar nabi, gak mungkin dia datang. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena dia Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia adalah Juru Selamat, maka dia akan datang kembali. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Amin. Kita percaya dia berkuasa di bumi dan dia berkuasa di surga. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, ingat Bapak Ibu, yang mati dalam Kristus, ya, maka akan lebih dahulu bangkit. Ya, lanjut. Saya katakan begini Bapak Ibu, pengangkatan itu hanya bagi orang yang percaya kepada Yesus, ya, yang hidup lahir baru, hidup berjaga-jaga, hidup dalam kesetiaan dan taat kepada firman Tuhan. Pengangkatan tidak akan dialami orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang hidup dalam dosa. Catat Bapak Ibu, ini penting. Hanya orang percaya, hanya orang Kristen yang mengakui bahwa ada pengangkatan. Di luar Yesus, di luar iman kepada Yesus, gak ada cerita pengangkatan. Dari mana ceritanya? Itu hanya dongeng belaka. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri akan turun dari surga. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa? Untuk menjemput baik mereka yang mati, tetapi yang mati bukan hanya sekedar mati. Ada di sana jelas firman Tuhan katakan, yang mati dalam Kristus, yang percaya sungguh kepada Yesus, yang hidup dalam kebenaran,
hidupnya lahir baru. Bukan hanya sekedar Kristen, tapi tidak mengalami pertobatan. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita. Mari kita dorong iman kita untuk tetap berkata dunia ini benar, bahwa firman Tuhan katakan tempat kita sementara, bukan untuk selama-lamanya. Di dalam kitab Mazmur berkata bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Kalaupun 80 tahun, kebahagiaannya adalah penderitaan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau sudah masuk 70 tahun bersyukur ya. Minta Tuhan terus dipanjangkan umurnya. Tapi ingat ya, kebahagiaannya adalah kesukaran. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu udah hukum alam. Kalau sudah tua, semuanya sudah serba bergumulan. Ya, makan juga gak bebas lagi, semuanya gak bebas. Mau kemana-mana sudah terbatas, karena kaki ini udah berat melangkah. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selama Tuhan percayakan nafas kehidupan bagi kita, supaya pengangkatan itu, baik kita masih hidup, baik kita dipanggil oleh Tuhan sebelum Yesus datang kali yang kedua, ingat, kalau kau percaya kepada Kristus, jaminannya engkau akan mengalami pengangkatan. Kalau kau hidup dalam lahir baru, ya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kristen tanpa pertobatan itu sia-sia Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang percaya harus orang yang lahir baru. Firman Tuhan katakan yang lama harus berlalu, yang baru harus muncul. Sudahkah kita sebagai orang yang percaya yang lama-lama kita sudah tinggalkan dunia ini, caranya sudah kita tinggalkan, ataukah kita masih senang ikut dengan dunia? Apakah kita masih ikut dengan kesenangan dunia ini? Ataukah jaminan kita adalah firman Tuhan? Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pisahkanlah dirimu dengan dunia. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bersyukurlah saudara dipilih oleh Tuhan, bersyukurlah saudara ada di gereja. Karena apa? Pengangkatan itu adalah bagian saudara dan saya. Bukan bagian semua orang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ya, hanya kepada orang yang percaya. Karena pengangkatan itu kita akan alami ketika Yesus datang kali yang kedua. Kalau dia nggak percaya, nggak mengimani Yesus, nggak ada itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka kalau saudara berbicara kepada yang tidak percaya kepada Yesus tentang pengangkatan, dia akan bingung, apaan itu? Dia akan berkata, barang apa itu? Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, persiapkan dirimu untuk masuk dalam pengangkatan itu. Ya, klik. Boleh. Oke. Yang kedua, perubahan tubuh kemuliaan. Orang percaya kepada Yesus yang masih hidup akan diubah menjadi tubuh kemuliaan yang sempurna, serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus, dan tidak akan mengalami kematian. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, firman Tuhan berkata bahwa kita diajarkan tubuh ini berasal dari debu tanah, karena diciptakan dari debu tanah. Ingat, tubuh jasmani ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sebab tubuh ini akan kembali kepada asalnya. Tubuh akan kembali menjadi debu tanah, tetapi roh dan jiwa kembali kepada Allah yang menciptakan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus datang kali yang kedua, akan ada perubahan tubuh kemuliaan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang ya eskatologi, maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang kita paling rindukan adalah kita mengalami peristiwa ini. Kita tidak mati, tetapi kita diubah sekejap. Boleh lanjut di dalam 1 Korintus 15, 51 dan ayat 52. Saya akan bacakan ayat ini Bapak Ibu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya,
tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibagikan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada orang berkata begini, kalau Yesus datang kali yang kedua berarti semua umat manusia sudah mati dong. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Maka kalau ada orang atau hamba Tuhan berkata terjadi kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ada itu Bapak Ibu. Jaminan firman Tuhan berkata bahwa yang kedatangan Yesus kali yang kedua itu seperti pencuri. Ya. Kita harus yang berjaga-jaga. Kapan waktunya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jangan saudara sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, tanya hamba Tuhan berkata, kapan pastinya Yesus datang kali yang kedua? Ya, kita nggak tahu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa hanya Bapa yang tahu. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ya, percayalah bahwa rahasia ini adalah sesuatu yang harus membuat hidup kita semakin cinta kepada Tuhan, semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Baik waktu pun kita mati dan kita masih hidup, peristiwa pengangkatan akan kita alami. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, yakinkan diri saudara bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sulit keadaan sekarang ini, beban kita mungkin banyak, pergumulan kita memang banyak, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita di dunia ini berjuang dengan iman kita. Apakah kita lemah atau tidak? Apakah kita semakin kuat? Tetapi yakinlah Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa kita ini rapuh. Amin. Tuhan tahu kita lemah. Tetapi segala pergumulan, segala persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, sesungguhnya itu adalah untuk menuntun kita, membuat kita kuat di dalam Tuhan. Supaya kita bukan menjadi jemaat yang cengeng, bukan menjadi jemaat hanya waktu senangnya aja, haleluya. Waktu senangnya aja bersuka cita. Ketika ada pergumulan, lalu ada orang berkata, waduh Tuhan jauh dari hidupku, Tuhan gak sayang, Tuhan tidak dekat, Tuhan tidak mendengar doaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu menurut kita tidak bisa, tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Itulah sebabnya doalah yang mengubah segala sesuatunya. Untuk itu mari tetap kuat di dalam doa. Amin. Mari terus kuat di dalam doa. Karena apa? Doalah yang dapat mengubah segala sesuatunya. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kepastian kebenaran firman Tuhan berkata, waktu engkau masih hidup, tidak perlu engkau bingung, tidak perlu engkau khawatir. Apakah saya akan ikut juga dalam pengangkatan? Firman Tuhan berkata, sekejap engkau bisa diubah. Dengan apa? Ada perubahan tubuh kemuliaan. Sekali lagi, ya, firman Tuhan jelas bahwa apa? Bagian dunia akan kembali kepada dunia, tetapi bagian surga akan kembali kepada bagian surga. Kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Lanjut. Yang ketiga, ya, peristiwa pengangkatan, ya, diangkat dalam sekejap. Dalam 1 Tesalonika tadi ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin.
Jadi saudara kalau dikasih oleh Tuhan, saudara datang beribadah, saudara datang berdoa, saudara harus berjuang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kapan saya akan berjumpa dengan Tuhan? Kapan saya akan bersama-sama dengan Tuhan? Tunggu kedatangan Yesus kali yang kedua. Amin. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mari kita berjuang untuk hidupi kebenaran firman Tuhan. Gak mungkin kita akan bersama-sama dengan Tuhan kalau kita hidup penuh dengan dosa, penuh dengan tipu, penuh dengan segala apa yang dunia pertontonkan. Hari-hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang gugur imannya. Ada banyak orang terlalu gampang meninggalkan Yesus. Saudara kalau dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ingat, ada surga, ada neraka. Surga itu mahal. Amin. Surga itu gak murah Bapak Ibu. Bayangkan sampai Yesus mengorbankan dirinya di tiang kayu salib. Mengorbankan diri. Dia adalah Allah itu sendiri, tetapi dia rela menjadi sama seperti saudara dan saya. Ya. Dia pernah lapar, dia pernah menangis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah itu kasih Allah yang luar biasa bagi kita? Saya mau katakan kepada kita, jangan sia-siakan iman itu. Pengorbanan Yesus terlalu mahal. Mungkin bagi dunia berkata, enak aja kau yang berbuat dosa, Yesus yang harus mati di tiang kayu salib. Itu pemikiran manusia. Tetapi kasih Allah, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ada amin Bapak Ibu. Untuk itu jangan sia-siakan. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk kita berkata, kau harus percaya kepada Yesus. Hari ini sudahkah seluruh anggota kita, anggota keluarga kita percaya kepada Yesus? Apakah masih belum percaya? Tadi saya katakan pengangkatan itu hanya untuk orang percaya kepada Yesus. Kebangkitan itu untuk tidak dihukum, itu terjadi hanya mereka yang mati di dalam Yesus. Tubuh yang akan diberi, tubuh kemuliaan, hanya yang percaya kepada Yesus. Yang tidak Bapak Ibu, tidak percaya Yesus, gak akan ada itu. Ya, gak akan ada. Maka jangan mau selamat sendiri. Amin. Saya percaya ya, gereja kita akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin. Karena apa? Orang paling takut itu masuk neraka Bapak. Tetapi karena masih ada di dunia ini, sepele ya, sepele. Itu dulu surga belum kelihatan itu. Yang penting ada yang di dunia ini aja dulu. Yang penting untuk bisa makan besok dulu. Yang penting bisa sekolahkan anak dulu. Gak salah Bapak Ibu. Saya pun sebagai hamba Tuhan harus berjuang untuk sekolahkan anak. Saya harus berjuang juga untuk dapur bisa ngepul Bapak Ibu. Ya, bukan kami sudah malaikat gak perlu makan dan minum. Sama kita Bapak Ibu berjuang. Kalau saudara bilang butuh uang apa? Saya juga butuh. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apakah itu segalanya bagi kita? Tidak. Ya, tidak. Karena kalau saudara diri sehari ini ya, Tuhan kasih 7 hari dalam 1 minggu. Tuhan minta gak 1 hari ya kita ibadah jam 4, mungkin sekitar jam 6 kita sudah selesai. Hanya 2 jam. Kenapa sih kita gak bisa beri waktu? Kadang saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, orang Bapak itu kalau hari Minggu ini waktunya Adisa. Saya orang Batak ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan sesungguhnya tergantung kepada hati. Kami ibadah pagi di Marunda, ibadah sore di Pangeran Jayakarta. Kami pun ikut untuk kegiatan. Ya, saya ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau mengikuti sosial daripada
yang ada, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya mungkin sebut kepada saudara-saudara kami, ya, kami menggambarkan dua tempat. Saya ini LK di kelurahan, saya ini ketua perhimpunan umat Kristiani di Rusun Marunda, saya ini ketua bagi kami Manalu, Munggu gitu ya, Jabodetabek Bandung. Kami bendahara karena istri saya Boru Panggabean di Jakarta Utara. Saya sekretaris di kumpulan Manalu se-Jakarta Utara. Kalau dihitung saudara yang dikasih oleh Tuhan gak cukup waktunya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari Minggu kami kunjungi sebentar, kami tinggal, kami pergi pelayanan. Sesungguhnya kita bisa adu. Kita juga tidak terlepas dari sosial warna ini. Ya. Saya bayangkan 14 tahun ya sebagai pengurus RW. Ya, Tuhan kasih bonus jadi lembaga musyawarah kelurahan gitu ya. Baru 1 tahun, 4 tahun lagi saya adalah ketua wilayah ya di BPD 2 DKI Jakarta ya. Kalau gereja ini berada di BPD 2 wilayah 2. Kalau saya ketua wilayah di BPD 2 DKI, itu sekitar Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Barat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun banyak kegiatan kita, yang paling utama harus Tuhan. Ada amin? Yang paling utama harus Tuhan. Amin? Semangat ya Bapak Ibu. Ketika dengar firman ini, puji Tuhan, saya tidak akan masuk dalam siksaan. Saya akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan ya, boleh diklik. Dalam Matius 24 ayat 40 dan ayat 41, firman Tuhan ini adalah saudara yang dikasih oleh Tuhan yang ditulis ya di dalam kitab Perjanjian Baru. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Peristiwa ini akan terjadi Bapak Ibu karena ini adalah perkataan Yesus sendiri. Ketika terjadi pengangkatan, akan ada peristiwa yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saya berdoa ketika saya coba persiapkan khotbah ini, saya terus begini Bapak Ibu ya, jangan saya Tuhan khotbah tiap hari Minggu, khotbah di punguan, di kumpulan, khotbah di ini, khotbah di ini. Ketika terjadi pengangkatan, ya, yang lain terangkat, jemaat terangkat, saya sebagai hamba Tuhan tinggal. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan ya. Kasih Tuhan benar bahwa Dia mencintai kita. Tidak ada anak emas, semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan? Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Ya. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari berlomba-lomba untuk hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana kasih kita yang terbaik kepada Tuhan? Kita tidak bisa balas pengorbanan Yesus sampai Dia mati di tiang kayu salib. Apa sih yang bisa kita balas? Hanya Tuhan mau kita setia, kita berjuang untuk hidup benar, kita tinggalkan dosa. Ketika kita disakiti, maukah kita membuka hati pengampunan? Maukah kita mengasihi mereka yang membenci kita? Benar saudara, bagi dunia itu sulit, tetapi itu adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan ya, klik boleh. Henok yang diangkat Tuhan saat masih hidup
Apa yang dikatakan dalam Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam perjanjian lama, ini peristiwa sudah ada terjadi. Henokh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, diangkat saat dia hidup. Karena apa? Henokh hidup bergaul dengan Allah. Berarti Henokh dekat dengan Allah. Henokh begitu cinta kepada Allah, dan Allah mengasihi Henokh. Ya, boleh lanjut lagi. Elia juga dalam Raja-Raja 2 ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elia juga diangkat ke sorga dengan kereta kuda berapi. Maka Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini benar terjadi, bukan hanya omong-omong, ya, tetapi Alkitab sudah mencatat. Percayalah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yakinlah ketika Alkitab dicatat, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan pasti digenapi. Untuk itu, klik. Bagaimana agar menjadi bagian dalam pengangkatan? Ya, yang percaya, yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Amin. Supaya bagian saudara adalah untuk masuk dalam peristiwa pengangkatan, percaya kepada Yesus. Seseorang harus lahir baru dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadilah untuk saksi-saksi Tuhan. Kalau kau mau melihat semua yang kau kasih masuk mendapatkan peristiwa pengangkatan, katakan kepada mereka, percaya kepada Yesus. Yang kedua, bertobat dari dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan untuk bertobat dari dosa dan menerima Roh Kudus. Hari lepas hari Bapak Ibu benar kita tidak luput dari kelemahan. Itulah sebabnya kita datang, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa kita harus berdoa minta kekuatan daripada Tuhan? Kenapa kita harus menerima Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan. Lanjut. Miliki iman yang kuat, mengembangkan iman dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus melalui pembacaan dan melakukan firman-Nya. Untuk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan iman yang cengeng, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Kenapa dikit-dikit ngambek ya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ada kalanya kita sebagai orang percaya ribut dengan suami, ngambeknya sama Tuhan. Anak-anak ribut dengan orang tua, ngambek sama Tuhan. Saudara, Tuhan sudah mengasihi kita lebih dari segala, bahkan nyawanya sendiri Dia korbankan. Untuk itu jangan pernah gampang goyah iman. Dengan jabatan, dengan pekerjaan, jangan pernah jual imanmu. Ada amin? Itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, miliki iman yang kuat. Ya, minta kekuatan daripada Roh Kudus. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, persiapan orang percaya menanti pengangkatan. Yang pertama adalah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini gak perlu kita pusing kapan pengangkatan itu urusan Tuhan. Yang jelas Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, firman Tuhan ajarkan harus bersiap-siap. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam berjaga-jaga, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan, dan siap sedia. Amin. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saja kita lakukan. Berjaga-jaga terus, setia kepada Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Lakukan saja firman-Nya. Lakukan saja firman-Nya. Memang gak gampang, tetapi minta kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Ayat yang terakhir saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 42,
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita nggak tahu Tuhan kapan datang. Tetapi mari berjaga-jaga, setia terus kepada Tuhan. Datanglah beribadah, baca firman Tuhan, berdoa terus. Dan di ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Gak bisa kita prediksi kapan Tuhan datang. Yang bisa kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita. Jadi saudara gak usah pusing kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita mempersiapkan diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, dalam masa penantian kita untuk kita masuk dalam pengangkatan, hiduplah berjaga-jaga, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesiapsediaan saudara. Kapan Tuhan datang kita tidak tahu. Malam ini kan, besok kan, minggu depan kan, tahun depan kan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi mari kita berjaga-jaga. Amin. Mari kita setia, mari kita akan lakukan saja firman Tuhan. Kalau kau lakukan firman Tuhan katakan, engkau tidak pernah sia-sia jeripayamu di dalam Tuhan. Kalau kau beri yang terbaik, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kau melayani, layanilah yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kau sebagai karyawan, lakukan saja sebagai karyawan dengan baik. Kalau kau sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, lakukan saja. Takutlah akan Tuhan, dan Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Tuhan pelihara dan Tuhan akan jaga kita. Tuhan Yesus memberkati.